Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi agak karuan sih, beberapa masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kalau boleh tahu kamu kan santri di sini ya? Iya betul. Namanya siapa? Namanya Nathan. Nathan. Gitu. Oh, Nathan. Terus Nathan, kalau boleh tahu rumahnya di mana sih? Rumahnya di Cilongok, tepatnya sih di desa Cimara, Tenggular, 14. Di Cilongok. Iya di Cilongok. Kalau dari sini ke sana jauh nggak? Paling 30 menitan sih mas. Macet nggak biasanya? Biasanya itu ada macet sih mas. Macet. Lagi perbaikan jalan sih. Ya. Kalau boleh tahu usianya berapa? Kalau dibilang usia sih masih 19 tahun mas. 19 tahun? Ya baru lulus SMK kemarin. 2005. Iya 2005. Baru maba baru. Gimana rasanya maba di UI? Ya pertama sih kaget sih mas ya. Dari itu saya nggak mondok ya. Terus dulu mondok dan perlu adaptasi yang lebih sih mas. Status sekarang oh iya mahasiswa ya? Mahasiswa Baru ya. Saya juga. Terus kenal sama teman gimana? Cepat apa lambat atau? Aku sih tipe orang yang suka bersosialisasi sih mas. Jadi Cepat gitu. cepat adaptasinya dengan teman-teman. Ada gak teman-teman yang ada ngeselin atau gimana? Pertama sih kayak suka dibohongin sih mas. Ya, kemarin tuh saya pergi ke kacauan ya kan? Iya. Dan di situ saya dibohongin masalah Masalah tuh? yang harusnya take away tapi saya disuruh bilang take over Ya, salah arti. salah arti Iya. gitu. Iya. Aku mas orang desa gitu kan ya. Terus kalau kamu itu berapa bersaudara Di rumah itu saya 4 bersaudara. Alhamdulillah 4 bersaudara. Yang 2 itu mondok di Al-Hikmah Bumi. Berarti kamu anak pertama? Anak pertama. Alhamdulillah. Katanya kesannya anak pertama itu gimana sih? Anak pertama sih itu yang pertama bebannya berat loh mas. Kalau bikin kesalahan itu selalu disalahkan berlebihan. Anak pertama itu kan harus dijadikan contoh buat adik-adiknya gitu kan. Dan di situ saya mempunyai tantangan harus bersikap lebih baik. Tapi hubungan masnya dengan orang tua, adik, walaupun punya masalah atau ada masalah itu reaksi orang tua tuh apakah menjudge mas kayak gimana gitu? Alhamdulillah ya mas, orang tua saya itu sering memberikan sedikit sih kayak nasihat gitu. Tapi waktu untuk bersama itu kurang. Mereka itu bekerja, orang tua itu bekerja dari berangkat pagi pulang sore gitu. Iya. Apa? Sebelumnya saya kasih penjelasan dulu tentang ini apa konseling. Sekarang saya kan, oh ya nama saya Ya, sebagai konselor di pondok Pondok Lupa. Jadi konseling itu sebuah apa ya percakapan, mendengarkan. Kayak saya sebagai konselor, saya sebagai kalian. Jadi saya itu bukan orang yang memecahkan masalah, tapi mencari solusi untuk menemukan yang lebih baiknya. Jadi gitu. Terus ini mau gimana ya kontraknya, apa masalah jenengan mau sampai mana, apakah cuman mendengarkan saja atau sampai menemukan masalah? kalau yang saya harapkan itu ya mas, sampai selesai mas, karena saya butuh sekali permasalahan ini selesai dalam hidup saya mas. Karena sangat mengganggu mas. Ya berarti kalau sampai selesai mungkin ada kontrak juga mas. Jadi kalau seminggu itu bisa 3 kali dan tarifnya 500.000 mas. Satu minggu 1.500.000 ya, untuk 3 kali pertemuan. 3 kali itu. Gimana mas, yang setuju mas? Setuju sih mas, tapi kalau boleh tahu tuh mas, kalau 1 minggu 2 kali itu boleh tahun-tahun? 1
minggu Masalahnya sekarang saya kerja sih mas, oh iya. itu boleh atau enggak? Apa harus sesuai kontrak? Kalau harus sesuai kontrak, nanti saya izin dulu ke perusahaan. Iya, sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kalau sesi itu kan untuk lebih efektif ya mas. Iya. Tapi bisa kok mas nanti kita usahakan untuk walaupun seminggu 2 kali kita apa usahakan lagi biar masalah mas itu selesai. Kalau saya boleh tahu ya mas, ini masalah yang lagi dihadapi itu apa ya mas? Jelas sih ini masalah anak muda sih mas. Anak muda. Masalah Saya juga anak muda nih. ya ini masalah cinta sih mas. Oh cinta, berarti cinta itu pasti berkaitan dengan yang namanya sama-sama saling suka ya. Iya salah. Tapi di antara sama-sama saling suka itu kenapa ada problem nih mas? Problemnya tuh apa? Mungkin sebelumnya sih saya ditinggalkan gitu mas dengan alasan yang nggak jelas gitu mas. Ditinggalkan dalam arti meninggalkan atas dasar nggak ada alasannya apa? Emang dia punya yang lain? Sebenarnya sih, dia punya alasan katanya dia tuh dibuat kesepian ya. Sedangkan kita tuh pacaran udah hampir 4 tahun mas. 4 tahun Lumayan lama ya. iya dari satu SMA sampai sekarang dan baru putus tuh kemarin mas gitu. Berarti yang dirasain itu galau gitu. Dan Cuma jadi yang dirasain dari kata semangat mas, dari saya kan di kampus juga mengikuti organisasi gitu kan, dan saya di situ aktif, dulunya aktif gitu, tapi sekarang semenjak kemarin ada masalah cintaan lah, cintaan cintaan. ada percintaan Iya. akhirnya saya itu down mas, jadi mau ngapain itu susah, juga lebih suka sendiri sih mas, di kamar sendiri mengurung diri gitu. Tapi kalau menurut mas tuh positif dalam berpacaran tuh apa sih mas? Ya, pertama sih menurut saya berpacaran itu pertama menyebarkan semangat mas, support system di situ. Ketika saya ada masalah mungkin bisa dinasihati gitu. Dan juga positif pacaran pertama kita tuh membuat saling percaya kepada seseorang, gitu. Bukan saling kepercayaan, Sama-sama mendukung support ya. support seperti ya miniatur keluarga gitu. Kan harus ada saling percaya, ada saling mengerti. Di situ kan saya belajar bagaimana saling memahami. Berarti masalahnya nih dari ceweknya ya mas, jadi karena dia satu punya alasan kesepian dan kesepian jadi mau mencari yang lainnya. Dan Padahal masa sendiri tuh nggak sama sekali menyepikan dia aduh cewek yang membuat itu kayak gini loh mas, hampir tiap hari itu saya kasih kabar terus saya video callan, pokoknya mengingatkan apa itu tentang pendidikan tentang di situ. Tapi sayangnya ya gitulah, dan saya tuh baru tahu kemarin diberitahu sama temen sih, ternyata itu ada orang lain. Dan kalau cinta sih ditinggal sama ya bisa dibilang dia menemukan yang lebih baik menurut dia, tapi nggak tahu dia lebih baik dari apa. Tapi pasti tahu cowoknya itu. Alhamdulillah tahu. Reaksinya gimana? Reaksi Udah sih- pasrah aja pak? Cuma Nggak nyangka sendiri sih mas, karena satu organisasi di situ. Dan yang di situ katanya satu keluarga, tapi mengambil hati seorang keluarga itu sendiri dan menyakiti sahabatnya sendiri di situ. itu kayak teman makan tuh mah. Makan teman disangkanya kan gitu. Kecewa Emang anak muda ya, jadi Anak muda. masih lagi ya. Masih lagi. Semoga dia bahagia aja sih. Tapi yang buat saya tuh, Tapi sampai sekarang belum move on ya. Iya. Tadi jadi kayak jenengan sendiri kayak males, jadi apa hatinya lesu gitu. Tapi ada gak sih mas buat mencoba untuk on dari dia tuh caranya tuh gimana mas? Kalau sulit sih mas, udah cara yang udah jenengan lakukan buat melupakan dia. dia. Sebenarnya itu cinta pertama sih mas. Tahu. Iya, dari dulu tuh kayak nggak pernah namanya cinta-cinta gitu kan.
Kalau dulu tuh cuma cinta ya udah sebatas kata, tidak dengan hati yang terlibat di dalamnya. Ya sebenarnya kalau suka sayang suka itu sebenarnya bagus ya mas, kayak buat benar tadi kata mas ya, buat tambah semangat, support, buat juga menunjang kita di kehidupan, karena kan manusia kan punya rasa hasad suka ya. Jadi kalau kita diperhatiin mungkin kita lebih kayak kayak senang bahagia gitu juga ya, sebagai pendukung di belakang sih mas. Ketika saya mengalami masalah di organisasi, dia tuh kayak nasehatin, ngasih semangat. Betul. Tapi ini masalahnya masnya karena cewek tersebut jadi masnya merasa apa, sakit hati, galau, gak mau apa, mengurung diri ya, semangat karena udah diberi kepercayaan. Iya, itu malah waktu 4 tahun itu nggak sedikit loh. Saya tahu mas, 4 tahun emang sangat lama ya. lama. Seharusnya udah tahu lah Iya. aktivitas 4 tahun loh. Kalau pacaran 3 bulan atau 1 itu bulan sih masih maafin. Maafin. Kalau sudah yang bertahun-tahun Dan orang tuanya udah saling kenal lagi. saling kenal, ya saya juga menurut saya sangat berat. Tapi menurut saya semua masalah pasti ada solusinya mas. Iya. Nah saya yang mau saya tanyakan apa sih dari masa buat move on, buat melupakan cewek tersebut untuk mengembalikan semangat lagi untuk beraktivitas, untuk melakukan hal-hal positif lainnya tuh mas tuh seperti apa? Salahnya sih pertama saya mencoba untuk buka hati ya mas, Bukan hati buat yang lainnya, buat yang lainnya. Tapi di situ saya pakai rasa loh mas. dirasa Dan karena mengingat terus sama dia kejadian tuh enggak, saya tuh nggak mengingat terus loh mas. Kayak saya tuh nggak ada rasa sih mas, suka tapi nggak ada rasa, nggak mencintai gitu. Kayak membohongi hati ya. membohongi hati supaya saya tuh pengen juga saya tuh bisa loh nggak sama dia gitu. Terus apa lagi? Dan saya udah menyibukkan diri. Saya iya tadi ke organisasi mengikuti organisasi semangat terus. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya di rumah di kamar terus keinget lagi malam harinya. Kadang suka nyesel, apa sih kayak masa kurangnya apa sih coba. Iya sebagai laki-laki kan saya kayak apa, saya udah ganteng, sudah beri perhatian, udah memberikan kepercayaan secara utuh kepada perempuannya, tapi nggak tahu kenapa dia malah memutar balik lainnya. Iya, dia tuh dulu sering larang-larang aku loh mas. Dia tuh posesif membatasi saya untuk berorganisasi. Dulu sampai diancam kalau kerja kelompok itu sering nggak boleh diperbolehin loh sama dia. Dan pada saat itu saya lihat loh dia sama lain sedang kerja kelompok. Dia itu melarang tapi dia yang melanggar gitu. Tapi ketika masnya melihat masnya ceweknya itu lagi kerja kelompok bareng, apakah mas langsung menjudge bahwa dia itu selingkuh lah atau apa enggak? Apa emang masih udah ada apa ciri-ciri buat selingkuh, apa pegang tangan, apa foto bareng, makan bareng? Di pemikiran saya gini loh mas, kenapa sih saya dilarang kerja kelompok sedangkan dia nggak pernah larang buat beraktivitas di situ. Dan di situ saya bilang itu kan rasanya kalau dibatasi itu gimana, bingung coba kalau dia buka sendirian itu gimana. Dan dia cuma bilang iya maaf, tapi besoknya dia mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi sebenarnya buat kerjain tugas kelompok itu kan suatu hal yang umum ya umum, tapi dia melarang. Mungkin bisa cuman ingetin kayak jangan itu paling kalau diingetin jangan berlebihan. Itu masuk akal. Karena kan itu ranah beda dengan percintaan, karena itu kan buat tugas, buat jenjang kita berikutnya. Itu sosial. Betul. Sebenarnya saya menyimpulkan masalah mas ya dengan masnya menyelesaikan itu udah putus kayak
masnya kan punya masalah tentang perempuan itu, terus masnya melakukan kayak apa, masuk organisasi untuk melupakannya, untuk apa kayak melakukan hal-hal positif lainnya, itu sebenarnya udah bagus mas. Saya yakin deh mas ya, kalau masnya ikhlas ya dibantu dengan doa juga ya mas, karena kan cewek bukan satu ya mas, cewek ada banyak sih. Maaf Saya ya. dengan teori umumnya kan ada mas, cewek kan bukan hanya satu, walaupun cinta pertama mas, karena banyak di luar sana yang sekali suka sama suka kandas, tapi yang lainnya berhasil mas. Tapi saya yakin itu bisa mas, untuk apa, menemukan cara solusi yang terbaik untuk melupakan mantan mas. Ya mungkin itu waktu yang bisa menjawabnya sih mas. Iya, karena kan nggak semua, karena nggak semuanya kan langsung instan kayak sekarang punya masalah 1 jam berikutnya selesai. Sekarang punya problem apa, hari itu juga selesai juga. Jadi kan mungkin ujian kita kan ada di mana-mana, jadi biarkan waktu yang menjawab. Nggak bisa loh mas. Itu nggak bisa kayak aku bisa kayak harus stalking PDKT, harus basa-basi kamu sukanya apa, kamu rumahnya mana, itu kan kayak apa sih Itu kan kamu kayak apa pesimis buat maju apa melupakan dia. Tadi pada dasarnya, pada hakikatnya mas, ini saya beneran, karena banyak di luar sana mas yang punya permasalahan tentang percintaan itu sampai apa yang lain-lainnya sampai sekarang sama gimana. Tapi kalau udah ikhlas dengan itu pasti ada jawabannya dan selesai. Jadi apakah dia sendiri dengan apa kesibukannya tanpa memikirkan dia, terus apakah mas dan yang lainnya cewek berikut lagi, mungkin itu udah bagus mas. Ya, udah apa ibaratnya tuh udah ada kemajuan dari dia sendiri untuk melupakan dia. Kan gue enak juga mas kalau setiap hari apa ada problem kita mengurung diri, ada kepengen kesana kepikiran dia apa, itu kan menurut saya capek ya mas. sampai betul gini loh mas, 4 tahun loh, kalau 4 tahun di Tokyo itu semua tempat udah saya jadi di situ loh mas, ketika di tempat makan maupun di rumah makan, jadi keinget dia loh mas, itu susah untuk membuat ingatan dengan dia. Sekali lagi dengan lamanya waktu itu ya yang membuat Sampai kapan mas? bisa mas, itu udah jawaban masnya udah bagus itu tentang apa yang mengobatinya dengan apa kesibukan yang positif tadi tentang apa dan Mengikuti organisasi, terus apa panitiaan acara-acara gitu. itu lama-kelamaan kan nggak mungkin dong di suatu organisasi gak ada cewek. Tuh, Iya, pasti ada. Dan juga lama-kelamaan kan apa yang kepercayaan itu udah dimentahkan oleh mantan ya mas, itu akan berganti dengan orang baru. tapi entah lambat atau lama saya tetap kalah dari keduanya mas. Tapi tetap bisa mas, Nggak bisa. nyamannya manusia kan itu nggak ada yang betul. Jadi masnya satu ya usaha, kedua yaitu menyibukkan diri dengan organisasi panitia dan lain sebagainya, atau jadi remaja masjid mungkin, jadi ya apa otaknya lebih fresh, lebih apa positif lagi, nggak ada yang bunuh diri, makanya nggak ada yang apa diri kita juga tidak dirugikan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi gitu mas. Ya semoga aja sih mas, tapi kayak sakitnya itu nggak mau hilang. Sakitnya emang kan tadi masih bilang nggak semuanya instan, jadi mungkin mulai dari sekarang masnya lebih percaya lagi, lebih usaha lagi untuk
kedepannya untuk melupakan mantannya, sekalipun itu bisa untuk mengembalikannya, itu tergantung masnya. Kalau misalkan aku kembali dengan dia tapi kayak rasanya mungkin nggak Nah, itu karena udah dipatahkan, udah disakiti ya. ya. Menurut saya juga nggak, mending yang lainnya, karena apa tuh, cinta yang dipasangkan tidak ini baik, tidak ada rasa saling kasih sayang itu. Jadi kesimpulannya, masnya udah bagus dalam menyikapi, cuman masa kurang ikhlas aja. Ya, Iya gitu. ikhlas itu Nanti- berat mas, mungkin Ya. di bibir bisa namun di hati nggak bisa. Dan ikhlas itu kan dengan terbiasa dan akhirnya ikhlas gitu. Oh iya, jadi teringat nih mas, patah Malaka gitu, yang terbentuk. Nah, Itu kan mengalami benturan dan akhirnya bisa terbentuk. itu mas, jadi penyelesaian mas itu juga bisa dari baca buku. Ah itu, saya suka baca buku. Iya, nanti kan ada quotes tentang apa yang mas berpikir, oh benar juga ya kata-kata ini, buat bisa saya maju lebih baik lagi untuk bisa melupakan khususnya mantannya mas. Jadi itu aja mas, kesimpulannya masnya harus ikhlas niat untuk melupakannya, karena kan nanti kalau untuk balik kepada mantannya kan udah Nggak bisa, ibaratnya nggak bisa sakit, udah kecewa lah ya. jadi insya Allah dengan berjalannya waktu, proses itu yang akan dilihat, bukan langsung selesai kan namanya masalah. Jadi semua orang juga punya masalah, tapi insya Allah akan selesai masalah tersebut. Ya, gitu aja mas, dan saya hanya bisa memberikan motivasi dan masukan kepada masnya. Semoga di lain waktu atau masih ada masalah, masih bisa saya. Makasih mas. Ya, makasih. Oh ya sebelumnya siapa namanya tadi? Saya Pertama. Pak Hadi. Pak Hadi, Mas Hadi. Mas Hadi aja. Saya masih muda. Oh ya. Iya. Oke. Makasih mas. Ya. Langsung pamit aja ya mas Niko. Silakan. Hai.